seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Oh, menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Sukacita Tuhan melimpah di tempat ini, amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan terjadi. Haleluya. We believe in God in the name of Jesus. Roh Kudus, roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran.
percaya Tuhan, gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. In the name of Jesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini. Roh-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Oh ya Rabashiki aralalala. Kurapapapa Rabashiki aralalala. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sembah Tuhan. We worship you, God. Shikinara Papa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam nama
hati kami di hadapan-Mu. Saya penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh Holy Spirit, kami buka hati. Mari jemaat Tuhan juga masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia dengan nyanyi-nyanyian baru. Oh, sembah Dia dengan ucapan syukur. Roh-Mu di sini. Oh, Roh Kudus. Buka hati kami. Buka hati kami. Oh, Roh Kudus, jawab kami. Oh, Holy Spirit. Oh, ya Rabba Shikara. Oh, ya Rabba Shikara. Holy Spirit. Oh, bakar setiap kami. Oh, bakar setiap hati kami. Setiap kami yang lemah letih lesu Tuhan, Kau bakar setiap kami. Oh, Roh Kudus Tuhan, ya Rabba Shikara. Oh, ya Rabba Shikara. Oh, Rabba Shikara. Oh, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, Kau penolong kami. Oh, Roh Kudus, Kau penghibur kami. Oh, Roh Kudus, Kau pembela kami. Oh, Roh Kudus, Kau ada di sini Tuhan. Ya Rabba Shikara. Ura Rabba Shikara. Ya Rabba Shikara. Ura Rabba Shikara. Ura Rabba Shikara. Oh, Roh Kudus, Kau ada di sini. Oh, Roh Kudus, buka hati. Kau jamah kami. Oh, Roh Kudus, ya Rabba Shikara. Pour out your spirit, Lord Jesus. Ya Pour out like a rain, Shikara. Lord Jesus. Oh, Ramo, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan. Kau jamah kami. Oh, Roh Kudus, kami buka hati kami menyembah-Mu. Oh, Yesus Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu di tempat ini. Saat umat-Mu datang menyembah-Mu
Open the floodgates of heaven. Mari minta kepada Tuhan. Let it rain. Biar dia shower His Spirit upon us, Lord Jesus. Open The floodgates of heaven. Let it rain. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Let it rain. Hadiratnya memenuhi kita saat ini. Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu yang memenuhi kami di tempat ini, yang melenyapkan segala sakit penyakit secara fisik, secara mental, secara jiwa, secara pikiran. Semuanya akan lenyap saat ini dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus kami luncurkan kuasanya. Kami buat tidak berfungsi lagi. Kami patahkan, kami hancurkan, kami porak-porandakan secara permanen. Dan kami patahkan dengan kuasa darah Kristus. Dan kami jatuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia. Hadirat Tuhan memenuhi kita. Bahkan juga segala kelemahan apa yang ada di dalam hidup kita akan Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru. Akan menjadi satu dasar yang kuat di dalam kita melayani Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sembah Dia. Buka Tuhan pintu-pintu surga-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu tambah hari, tambah luar biasa, tambah melekat, tambah dekat kepada Engkau Tuhan. Dia akan memberikan penyembahan yang terbaik di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Haleluya. Sembah Dia. Thank you Lord. Thank you Lord for your presence in the midst of us. Terima kasih hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oh Rabayata. Yes Lord, we love you, we love you, we love you Lord. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah pembela kami. Engkaulah penasehat ajaib kami. Engkaulah pengacara kami. Engkaulah penghibur kami yang ajaib. Engkaulah yang setiap saat memberi kekuatan kepada kami. Engkaulah pendoa kami, pengantara kami. Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang Kau utus. Sehingga umat-Mu di sini bisa menyembah Engkau, memuji Engkau dengan kebebasan, tanpa ada tuduhan. Oh saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, setiap tuduhan-tuduhan dari iblis saya hentikan. Baik itu benar atau salah, tidak berfungsi lagi. Desensitize it. Saya buat tidak berfungsi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur umat-Mu ada di tempat ini, mereka menyembah Engkau. Engkau senang puji-pujian di tempat ini. Harum, harum. Terima kasih Tuhan kalau Engkau hadir, Engkau memberikan sukacita, damai, sejahtera, kasih-Mu yang sempurna. Thank you Lord. Darah yang sempurna, kasih yang sempurna, punya Bapa di surga yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Wow. Hadirat Tuhan sangat luar biasa dan kuat di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama-tama sebelum kita mempersiapkan membawa persembahan persepuluhan, saya ada 5 kartu nama di tempat ini. Ya, atas nama Pastor Paul, Ibu Joyce, juga Pastor Dion, Ibu Michelle dan tim pastoral di sini ingin menyambut Bapak, Ibu, Saudara, terutama yang baru pertama kali hadir. Juga yang di online mungkin baru pertama kali hadir, Anda tetap setiap minggu join kalau bisa datang ke tempat ini ya. Yang sudah setia, terus setia, punya waktu datang beribadah bersama-sama di tempat ini dengan saudara-saudara seiman di sini. Ya, first of all, I would like to invite you to stand up. Dremembi Bradley. Thank you very much.
Welcome to City Blessing Church. You may be seated. Thank you. And ada 4 lagi di sini. Sebetulnya Marcel sama Selfie sudah datang berapa minggu belum diperkenalkan ya. Ini dari keponakannya Pak Hendra. Marcel, Selfie. Inilah Marcel, Selfie. Tuhan berkati. Dan silakan duduk. Dan ada 2 lagi tamu. Tanto dan Lina. Silakan bangkit berdiri. Tanto dan Lina. Selamat datang. Tuhan berkati. Selamat beribadah. Kalau belum ada tempat beribadah, beribadah bersama-sama kita di tempat ini setiap minggu jam 8.30 pagi. Mari kita persiapkan diri kita untuk membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Tapi sebelumnya katakan, saya kagum sama Tuhan saya. Katakan dulu sebelah kiri kanan, saya kagum sama Tuhan saya. Dia nggak pernah ingat dosa-dosa kita, dia selalu mengampuni kita setiap saat. Yang penting bertobat, ya. Saya juga mesti bertobat. Oh, luar biasa. Oke. Nah, siapa yang tahu firman Tuhan mengatakan di 1 Yakobus ayat 22. Kita harus menjadi pendengar dan juga pelaku firman Tuhan. Kalau tidak, kita mengatakan menipu diri kita sendiri. Saya nggak suka ditipu orang. Nah, sekarang kalau kita pikir kita nipu diri kita sendiri, tambah gak enak ya. Jadi kalau Anda mengampuni, Anda sudah melakukan firman Tuhan. Ya, kalau Anda menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, Anda sudah melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan itu. Nah, tapi ini karena lagi kita mau bawa persembahan persepuluhan, firman Tuhan juga mengatakan bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaanku supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kita melakukan. Tapi kalau yang Tuhan lakukan lebih besar dari apa yang kita bawa. Karena Tuhan bilang, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu harus punya iman. Ya, jangan pikir, ya mereka kayaknya mau suruh bawa duit. No, itu wrong. Kalau Anda pikir ke situ itu salah. Karena Anda mesti menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau iya, ya, enggak. Selebih itu jahat. Jadi percaya dah. Percaya pada firman Tuhan. Saya percaya gini, gak selalu uang kembali. Kadang-kadang nilainya lebih dari uang. Saat-saat Anda dalam genting, dalam situasi apapun. Mungkin saya boleh katakan di rumah sakit, kena COVID, atau di dalam pesawat. Apapun yang Anda alami, itu nilainya lebih dari uang. Yang kita bawa itu, sorry ya, penting, tapi di mata Tuhan, Tuhan gak perlu uang itu, tapi dia mau lihat ketaatan kita. Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Kita udah dengar nih, sekarang tinggal jadi pelakunya aja. Kalau Tuhan melakukan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau memberikan pewahyuan di tempat ini untuk menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tidak beri ruangan sedikit pun kepada roh penghujat, roh penipu, roh yang membuat kami pelan-pelan tidak percaya. Karena iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Kami tidak mau dicuri apa yang setiap firman yang sudah diberikan kepada kami Tuhan. Kami mau melakukannya karena Engkau janjikan Engkau akan berikan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan bawa dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Double dip, udah bawa sukacita. Hati yang gembira menyembuhkan tubuh kita ya, menyegarkan tulang-tulang kita. Double dip, wow, bawanya makanya dengan sukacita. Yang di online juga nih, ya online text check gel Anda bisa berikan di tempat Anda beribadah saat ini. Wow, Tuhan itu luar biasa. Oke. Kita ada berita duka. Ibu Imawati almarhum itu kakak dari Ibu Cendrawati. Ibu Cendrawati ini dari ibunya Ko Iwan dan Ibu Lisa. Nah, kita akan mengadakan funeral service Juli 1 ini di Forest Lawn. Tempatnya Church of Our Heritage.
Ya, jam 9.30. Berikan waktu kita ke sana sama-sama. Ya. Lalu catat tanggalnya, jamnya, tempatnya. Setelah itu menghemat waktu, saya akan memanggil nanti Dewi Mulyani dengan Shannon untuk menyampaikan mengenai Daughters Conference. Dan setelah itu pengumuman akan dilanjutkan dan saya serahkan ke Pastor Dion. Jadi to save time ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang Roh Kudus sampaikan kepada Pastor Dion. Tuhan berkati, selamat berbakti, fokus pada Tuhan. Haleluya. Good morning, church. Good morning, everyone. Hello. Let's actually cue the Daughters Conference video. All right. Okay, we don't have the video, but, well, my mom and I are up here today because we would like to share about our Daughters Conference. If we could get the slide up. This is our Daughters Conference, and I just felt like the Lord reminded me to highlight the 13-year-olds in our house. I feel like the Lord reminded me of the story of Esther. When Esther came into the palace, she was only 13 years old. But when she took on the throne, she was 14, 15. She was still at a very young age. But between that time, between 13 and 14, when she took on the throne, she went through a time of preparation. She went through a time of beauty treatments and all this stuff before she went in. And basically, she was getting prepared for the calling of God in her life. And I feel like there are so many of us young ones who are 13, 14, 15, whatever age that you're at, where maybe we feel like we don't know if the Daughters Women's Conference is for us, but I'm here to let you girls know that this is for you, that before God is able to call you, before you go into fully what God is going to call you into, you got to prepare yourself. And so come join us. And beyond that, beyond the young ones, we also have older women in the Bible too, right? Like Sarah. God used Sarah at an older age to fulfill the promise of God. Because of her obedience, because of her faithfulness, she was able to, then we were able to know the legendary phrase of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. That was because of this woman interceded for her family. We're able to say that today. And then there's other women like Mary and Sarah and Hannah who interceded for their family too. And so we're calling on all the women today to rise up for such a time as this. I believe that there's even women like Rahab and the woman at the well. Maybe at the time, they felt like because of the sin that they committed, maybe they're not as qualified. Maybe they're not as worthy of the calling of God in their lives, but God still called them. And it's because of that one encounter that they had with Jesus that changed their life completely. Because of that one moment, they said, you know what? God is able to use me powerfully. And because of that, they were able to preach the gospel and everything. And I believe that there are some of you Esthers, Mary, Sarah, Hannah, all these women in the house who are gonna rise up for such a time as this. So come on, woman. We're welcoming you. We're inviting you. Join us today. And my mom will share how you can join us. Okay. Siap? Ready for the calling? Mau ngeresponin callingnya Tuhan di dalam setiap hidup kita, woman? Ya laki-laki mesti sorak dong. Semangat. Janji ya yang perempuan-perempuan rise up. Ini sudah waktunya. Jangan tunda-tunda lagi.
Saya percaya Women Conference ini diadakan bukan satu kebetulan, tetapi adalah visi dari Tuhan untuk setiap wanita di tempat ini. Baik yang usia 13 tadi udah dibilang, sampai grandma-grandma. Ayo bangkit, respon panggilan Tuhan. Be in the position. Kapan? Tanggal 26 Agustus. Jadi jangan bikin acara tanggal 26 Agustus ya. Jamnya jam berapa? Jam 10 pagi. Nggak terlalu pagi, bisa bangun siangan lah, ngopi-ngopi dulu. Terus sampai jam 6 sore. Habis gitu siang juga ada lunch di provide, dinner juga di provide. Selain daripada itu, saya dapat cuplikan sedikit apa yang akan mereka lakukan. Luar biasa, saya aja udah gak tahan nanti tanggal 26 Agustus. Itu mereka ada banyak persiapan-persiapan di mana setiap woman saya percaya pulang dari sana gak mungkin jadi sama. Semuanya pasti akan bangkit, semuanya pasti akan respon. Tuhan pakai saya di keluarga saya, pakai saya di Kersel, pakai saya juga untuk memberkati bangsa-bangsa. Amin. Siapkan waktu ya, nanti ada juga acara social, what is that called? Sisterhood Lounge. Not social, sisterhood. Itu di sana bisa ngobrol, sister sama sister ini bisa ngobrol, bisa nanya-nanya. So, pokoknya ya datang, register. Yang belum register nanti di lobby bisa register, bisa datengin Michelle. Nanti bisa kalau ada yang mama sama 2 anak, bayarnya nggak mahal, cuma $65 ya. 60 ya lah, $5 tambahan lah. Buat nabur benih ya kan. Habis gitu yang bawa yang punya anak rohani bawa juga dong. Ya bayarin $45 aja kan. Nah yang sendiri juga nggak apa-apa, $30 aja. Oke, siap ya? Ready ya? Oke, thank you so much. Arise, daughter of the King. Can you not see it? Can you not hear it? Behold, he is doing a new thing right before your eyes, making a way through seasons of wilderness, forging rivers through deserts. You were made for a purpose, daughter, on purpose, with a purpose, for such a time as this. Beloved daughter, it is not too late, it is not too early. The Father is calling, inviting, beckoning you with love and urgency. Listen to the voice of the one who created you. It's time to wake up and run again. It's time to open your mouth and shout with victory. It's time to sing, to dance, to rejoice, to fight, to stand. We will not be silent anymore. Arise, daughter of the Most High God, for you have been called for such a time as this. Hello, City Blessing Church. We are slowly coming to the end of June and closer to the month of July, which is packed with exciting events that you can join in person or online. Now, my name is Garrett, and I'm here to bring you today's Sunday announcement. But first, I want to highlight a special weekend last week for the youth. We had our annual Park Day at the end of the school year. Over 40 youth gathered for a day of games, fellowship, challenges, and of course, prayer. We welcome newcomers and celebrate together with our faithful members. Now, if you have middle schoolers or high schoolers, or you are one yourself, come join us every Friday night. More info can be found at O2 Generation on Instagram. We meet regularly at our Walnut campus. Now, next, we have Sarah with a special announcement about the first event of July. First, we are thrilled to invite you to a special event called Life Talk, Faith and Gender Identity, happening at our Walnut campus. We are delighted to announce that Pastor Ken Williams and Jessica Owens from Changed Movement will be the speakers for this event. Changed Movement is a grassroots network of people like us who once identified as LGBT or have experienced same-sex attraction or gender identity incongruence. And we are going to come together and tell you our stories, talk about how the Lord met us, what were some of the key things that we learned, and then talk about our ministry. We'll be
talking about scripture, theological perspectives on sexual ethics. We'll be offering some pastoral insight, ministry opportunities, and tools that you can use as you reach out to people who identify as LGBT, who are seeking after the Lord. We'll bring some of our team. We're really eager to be there to meet with pastors and parents and youth pastors and youth. We're really excited. We'll see you soon. The event will consist of 3 separate sessions. First is our student session, focusing on youth and young adults, taking place on Friday, July 7th from 7:30 p.m. to 10 p.m. Second is our general and leadership audience session on the following day, Saturday, July 8th, starting at 10 a.m. and ending at 12:45 p.m., followed by our dedicated bonus parent session for parents, grandparents, guardians from 1:30 p.m. to 2:30 p.m. However, we recommend everyone to join the bonus parent session as well to gain more insight on how to navigate this topic. Lunch is provided for those who attend the bonus parent session, and childcare is not provided, so if you have small children, we recommend you to sign up for the live stream option. For detailed information on how to sign up about the events, please visit cityblessing.org/events. Also, you can also submit anonymous questions in regards to the topics of faith and gender identity, which will be answered during the event. Yes, you do not want to miss out on this free event. It's powerful, it's eye-opening, and let's continue to come with our hearts open. And next, join us for the highly anticipated Family Weekend on July 28th through the 30th, featuring Pastor Jim and Jessica Martin from Center City Church in Altoona, Pennsylvania. And that Friday, July 28th, that night from 7:30 p.m., it will be dedicated to youth and singles for an engaging evening of worship and growth. Then on Saturday, July 29th, from 10 a.m. to 3 p.m., there's a back-to-back session workshop for parents, adults, and a combined final session. More details is to come, but for now, save the date for a full weekend. Let's strengthen our faith and bond as a church family during this incredible event. Now, following the Family Weekend, we are thrilled to announce that Daughters, the Women Conference on August 26th from 10 a.m. to 6 p.m. is happening. Arise, daughter of the King. Can you not see it? Can you not hear it? Behold, he is doing a new thing right before your eyes, making a way through seasons of wilderness, forging rivers through deserts. You were made for a purpose, daughter, on purpose, with a purpose, for such a time as this. Beloved daughter, it is not too late, it is not too early. The Father is calling, inviting, beckoning you with love and urgency. Listen to the voice of the one who created you. It's time to wake up and run again. It's time to open your mouth and shout with victory. It's time to sing, to dance, to rejoice, to fight, to stand. We will not be silent anymore. Arise, daughter of the Most High God, for you have been called for such a time as this. Siapa yang tahu, siapa yang tadi memperhatikan announcement, banyak sekali equipping saudara-saudara. Itu bukan untuk membuat gereja tambah sibuk saudara-saudara. Tapi itu adalah untuk hal-hal ini, back to back tentang gender identity. Tentang family weekend saudara-saudara. Tentang the daughters, tentang kaum wanita. Ini dilakukan untuk apa? Untuk Anda dan saya. Siapa yang mau diperlengkapi? Amin. Ayo kita mulai, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati kita. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat setiap umat-Mu yang diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu lagi Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami Engkau lebih lagi. Berbicaralah kepada setiap kami pagi ini Tuhan. Urapi kami, bangkitkan kami untuk rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Ada berita sukacita juga, katakan kepada tetanggamu berita sukacita. Siapa yang sudah tahu ini? Nah ini.
Selamat datang. Noah James Sudarsono. Anaknya siapa ini? Nggak salah lagi, anaknya Pastor James Sudarsono ya. Selamat kepada Pastor Paul, Pastor Joyce Stan, dan juga untuk keluarga Sudarsono, Ko Iwan dan Lisa Sudarsono atas kehadiran cucunya. Cucu kedua pastor. So, tepuk tangan. Luar biasa. Lucu sekali. Wah, luar biasa ini. Ada cerita yang luar biasa, tapi nanti biar pastor yang akan cerita besok-besok. Amin. Saya akan lanjutkan pesan Tuhan dengan apa yang pastor sudah sampaikan minggu lalu. Siapa yang diberkati? Siapa yang di sini minggu lalu mendengar? Angkat tanganmu yang tinggi. Siapa yang udah mendengar khotbahnya? Angkat tangan. Siapa yang belum? Angkat tangan. Oke, saudara-saudara, minggu lalu itu sangat penting sekali, saudara-saudara. Itu sangat jelas Pastor Paul jelaskan tentang karunia dan sebagainya. Anda bisa dapatkan di YouTube. Datang ke YouTube kami, LA City Blessing, saudara-saudara. Dan pastikan Anda menonton supaya Anda tidak miss. Amin? Ya, saya akan lanjutkan. Ini bahasa Indonesianya adalah karunia yang dijanjikan Bapa. Saya langsung mulai saja. Dari Matius pasal yang keempat, ayat 23, ayat 24. Saya pakai terjemahan namanya Terjemahan Sederhana Indonesia. Amin. Kemudian Yesus mengunjungi seluruh provinsi Galilea di setiap kota atau kampung. Dia mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, dan menyembuhkan banyak orang dari segala jenis penyakit. Berita tentang Yesus tersebar luas dari Galilea sampai seluruh provinsi Syria. Maka banyak orang berdatangan kepadanya. Mereka membawa orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit, termasuk yang dikuasai roh jahat, yang sakit ayan, yang lumpuh total. Yesus menyembuhkan mereka semua. Amin. Saudaraku, Yesus adalah ancaman terbesar bagi kerajaan kegelapan, saudara-saudara. Karena apa? Karena pelayanannya Yesus tidak hanya khotbah, saudara. Dia tidak hanya mengajar, tapi dia tidak hanya memberitahu teologi. Dia tidak hanya memberitahu Bapa itu seperti itu, tidak hanya itu, saudara. Tentunya dia mengajarkan itu, tapi tidak hanya itu. Yang membuat pelayanan Yesus ini lain dengan yang lain-lain adalah apa? Yesus membawa realitas kerajaan Allah di dalam kehidupan natural kita, saudara-saudara. Karena di surga tidak ada sakit penyakit, maka Yesus begitu datang, dia mencari orang yang sakit dan menyembuhkan orang sakit. Karena di dalam kerajaan surga tidak ada kuasa gelap yang bisa mengikat orang, saudara. Makanya waktu Yesus datang, dia melepaskan umat Tuhan daripada cengkeraman iblis, saudara-saudara. Yesus itu sungguh luar biasa sekali. Siapa yang percaya dan setuju dengan saya? Amin. Ya, Yesus memodelkan satu hal, modelnya, saudara. Pemberitaan kerajaan, pemberitaan kabar baik. Kabar baik apa bahasa Indonesianya? Di dalam ini, Injil ya. Pemberitaan Injil kerajaan Allah, kabar baik. Pemberitaan Injil itu tidak hanya memberitakan Injil, saudara-saudara, selalu dibarengi. Katakan barengi. Dengan apa? Dengan ini, saudara-saudara. Menyembuhkan orang sakit. Dan juga ada kuasa yang melepaskan orang dari cengkeraman iblis, saudara-saudara. Jadi pemberitaan Injil itu selalu tidak pernah terlepas, saudara-saudara, daripada supernatural ini, saudara-saudara. Kalau kita pikir Injil itu hanya untuk ini, makanya itu kita salah, saudara-saudara. Yesus, makanya orang-orang yang melihat ahli Taurat kok lain nama Yesus. Karena apa? Ahli Taurat cuman bisa ngomong saja. Cuman bisa ngajar saja. Nah, kami percaya di gereja kita ini, saudara-saudara, kita tidak percaya bahwa pemberitaan kerajaan Allah, pemberitaan Injil itu hanya kita khotbah, saudara-saudara. Tapi adalah demonstrasi. Bukan demo ya, saudara. Demonstrasi artinya manifestasi. Anda bisa melihat bukti nyatanya bahwa Tuhan masih bekerja. Amin. Siapa di sini yang pernah disembuhkan Tuhan secara mujizat? Angkat tangan. Siapa di sini yang pernah ada saudaramu sampaikan kata-kata
nubuatan, angkat tangan. Siapa yang saat ini tahu bahwa ada orang yang Tuhan kirim memberikan word of knowledge? Apa word of knowledge bahasa Indonesianya? Kok saya jadi ini? Iya, berkata-kata dengan pengetahuan, saudara-saudara. Kok bisa tahu kamu gitu? Itu karena apa? Karena pemberitaan Injil selalu disertai dengan supernatural kerajaan Allah, saudara-saudara. Tapi ini bukan saja message yang saya mau sampaikan saat ini. Ada pola yang Yesus mau kita mengerti. Amin. Kita akan mulai lanjut. Anda semua oke? Lukas pasal yang ke-9 ya. Lukas yang ke-9 tidak hanya Yesus itu berkuasa dan luar biasa dan iblis takut sama dia efektif, dia melakukan perkara dahsyat. Lalu ini, Yesus memanggil 12 muridnya untuk berkumpul, lalu dia memberikan kuasa kepada mereka masing-masing untuk mengusir setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu dia apa? Mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil, saudara-saudara, kabar baik. Anda lihat ini, Yesus, siapa yang pernah belajar kungfu? Tentunya Pastor Paul nih ya, kungfu ya. Kalau pernah nonton film kungfu deh gitu ya. Saudara, siapa yang sini senang nonton film kungfu? Angkat tangan. Wah, sisanya kayaknya Korean drama ini, gawat ini. Ya anyway, kalau ceritanya zaman dulu sama kungfu master itu, saudara, rahasia ilmu itu nggak cepet-cepet dikasih, saudara. Kalau kamu sangat setia, kamu sampai apa gitu, baru dia udah mau mati mungkin baru dikasih tahu. Karena apa? Rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Karena apa? Rahasia ini sangat precious, saudara-saudara, sangat berharga. Tapi Yesus polanya nggak seperti itu, saudara-saudara. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Amin. Lalu murid-murid Yesus berangkat dan berkunjung ke desa-desa. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, mereka memberitakan kabar baik dan menyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa Tuhan. Saudaraku, Yesus itu pengen, apa pola yang pertama? Yesus itu mau, saudara-saudara, muridnya itu sama seperti dia. Itu bedanya. Kalau guru, wah saya jangan deh, yang penting kalau saya main piano gitu ya. Oh jangan dikasih tahu chord yang ini, nanti orang ngopi gitu. Keren mau keren sendiri gitu. Enggak kayak gitu di kerajaan Tuhan, saudara-saudara. Kita mau share. Kenapa? Karena untuk kerajaan Tuhan. Nah ini pola nomor 1. Kita lihat ya pola nomor 2-nya apa. Lukas chapter 9. Ayat belokin. Anda pasal selanjutnya berkata demikian. Setelah itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lainnya. Lalu ia mengutus mereka berdua-dua untuk apa? Sama, dia kasih otoritas kepada 70 setelah 12 kembali, saudara. Nggak nunggu waktu 3 tahun. Yesus cari 70. Memperlengkapi mereka, lalu memberikan mereka kuasa dan melakukan hal yang sama. Dikatakan apa? Tuhan, waktu mereka kembali yang 70 ini berkata demikian. Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu Yesus bilang apa? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudaraku, pola yang kedua adalah sama, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus selalu mau murid-muridnya, kita ini, setiap umat percaya itu bisa berjalan seperti Yesus. Kita nggak bisa bilang, oh itu Yesus. Yesus bilang loh, aku memberikan kepada kamu kuasa yang sama yang ada di dalam aku. Amin. Nah, apa ini sampai di mana? Nah, kita buka selanjutnya ya. Ada yang lebih luar biasa lagi. Itu kalau misalnya kita bisa berjalan seperti Yesus berjalan itu udah sangat luar biasa kan. Tapi firman Tuhan di Yohanes 14 ini berkata kepada kita semua ini seperti ini. Yang merah artinya apa? Yesus yang bicara. Saya tambahin warna hitam supaya kelihatan jelas ya. Sebenarnya ini Yesus semua yang berbicara. Dikatakan percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya karena kamu udah melihat mujizatnya tuh. Dia bilang percayalah karena
pekerjaan mujizat itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang, mari kita baca bersama-sama, siapa yang 3, 2, 1. Percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan lebih keras, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Nah, kok begitu Tuhan Yesus itu sangat luar biasa sekali bahwa dia cuma ada waktu pelayanan, waktu di dunia saudara, waktu dia melayani mulai sampai dia disalibkan sekitar 3 tahunan saudara-saudara. Siapa di sini yang mau hidup lebih dari 3 tahun ke depan? Tentunya kita semua mau umur panjang. Anda punya waktu yang lebih panjang saudara-saudara. Kita ini gereja Tuhan punya waktu yang panjang. Tapi apa yang kita lakukan dengan waktu yang Tuhan berikan itu? Yesus katakan, kamu akan bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu, aku mau kami melakukan yang lebih lagi. Amin. Nah, kalian mungkin bisa berkata, bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Kita sudah tahu kan jawabannya saudara-saudara. Bulan ini kita membahas apa? Ya, karena ini. Jawabannya adalah aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi kesimpulannya apa saudara-saudara? Kita semua sudah tahu, tapi saya mau make sure kita bukan cuma tahu, tapi kita mengalami. Amin. Ya, katakan kepada kiri kananmu, jangan cuma tahu, mengalami. Nah ini kesimpulannya adalah setiap orang percaya perlu dibaptis Roh Kudus. Tapi baptisan Roh Kudus itu bukan otomatis saudara-saudara. Siapa yang Anda yang tahu baptisan Roh Kudus bukan otomatis? Siapa yang setelah terima Yesus Anda minta, Anda menunggu sampai akhirnya Anda dibaptis Roh Kudus? Angkat tangan. Ya, saya juga gitu saudara-saudara. Nah, kenapa kita ini penting untuk dibaptis Roh Kudus? Ini nggak penting usia Anda. Mungkin Anda bilang, oh saya sudah tua, atau saya masih muda. Nggak penting. Yang penting adalah kenapa kita penting untuk setiap orang percaya dibaptis Roh Kudus. Karena setiap orang percaya punya tugas, punya panggilan saudara-saudara. Kalau Anda nggak punya tugas, Anda nggak punya panggilan di dalam Tuhan, nggak penting. Tapi setiap orang yang lahir baru itu menjadi citizen, warga negara kerajaan Allah itu punya panggilan, punya tugas saudara-saudara. Tadi kan udah dikatakan bahwa pengabaran Injil, Tuhan meminta kita preach the gospel. Beritakan kabar baik, berikan kesaksian kepada temanmu. Kesaksian, kalau cuma dengan kata-kata sudah cukup bagus. Tapi kalau kesaksian dengan kuasa saudara-saudara, lain saudara-saudara. Siapa yang mau mengalami Tuhan lebih lagi dan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan Anda? Bukan saja Anda mengalami kuasa orang lain melayani Anda di gereja, tapi Anda bisa rilis kuasa Tuhan. Nah, baptisan Roh Kudus bukan cuma tidak penting kepada satu grup orang Kristen ini saudara-saudara. Yaitu apa? Orang Kristen yang malas dan tidak berkeinginan untuk menjadi seperti Yesus. Kenapa kita disebut Kristen by the way? Zaman dulu itu kata-kata ledekan saudara-saudara. Oh Kristen gitu. Dibilangnya Kristus kecil. Seperti Kristus ya itu dulunya kayak bukan suatu kehormatan ya dipanggil Kristen. Sampai akhirnya itu di-adopt memang benar kami ini Kristus kecil. Artinya apa? Kita harus jalan seperti Yesus berjalan saudara-saudara. Kalau Yesus Kristus jalan dengan kuasa, orang Kristen semuanya tidak ada kuasa saudara. Kita mungkin harus ganti nama, jangan dibilang orang Kristen. Semua pengikut Kristus diberikan kuasa untuk berjalan seperti Kristus. Amin. Amin. Golongan apa lagi yang tidak perlu baptisan Roh Kudus? Untuk orang-orang yang cuma mau selamat tapi tidak mau menjadi murid Yesus. Tidak tertarik untuk melakukan pekerjaan Bapa. Itu nggak ada by the way saudara-saudara. Golongan ini adalah sebenarnya orang yang bilang Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen.
Karena ikut Tuhan tidak pernah soal keenakan sendiri. Yang penting saya nggak masuk neraka. Puji Tuhan. Loh, iya, Yesus bilang boleh kamu mendapat kehidupan yang kekal. Tapi sekarang aku mau kamu untuk menyampaikan kepada yang lain. Supaya yang lain juga selamat, saudara-saudara. Jadi iblis ini kurang ajar, dia sudah cukup berhasil untuk memberikan propaganda. Hoax, saudara-saudara. Siapa yang di sini suka baca hoax? Banyak tuh di WhatsApp grup. Hoax. Ini apa? Iblis telah banyak berhasil di dalam kekristenan secara umum. Di mana banyak gereja yang tidak percaya lagi bahwa kuasa Roh Kudus masih bisa bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ini tuh hoax. Sekarang pertanyaannya, lucunya tapi orang-orang yang demikian tetap percaya bahwa Tuhan Yesus panggil kita untuk memberitakan Injil. Tapi kuasanya udah gak ada katanya. Zaman dulu itu waktu zamannya Kisah Para Rasul berakhir udah tidak ada lagi kuasa. Loh, kalau Tuhan tidak pernah berubah dan dia ngasih kita perintah, ada gak di sini tentara yang dikirim tanpa senjata? Apalagi dari Amerika, gak ada saudara-saudara. Ada yang bilang begini, yang penting saya punya karakter Kristus. Betul, karakter Kristus itu sangat penting. Tapi kuasa Kristus beserta karakter Kristus itu, dua-duanya sangat penting bersama-sama. Amin. Nah itu, coba buka yang tadi ayat tadi tuh, Yohanes 14. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya jamin saudara, nggak ada yang bisa menjawab ini firman nggak betul. Amin. Ini merah. Kalau gitu gimana kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Oleh karenanya itu katakan, saya perlu dibaptis Roh Kudus. Pastor Erik mengatakan tidak hanya dibaptis Roh Kudus, tapi terus penuh di dalam Roh Kudus. Itu pentingnya saudara. Siapa di sini yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, setelah itu jarang penuh. Tunggu ada retreat yang berikutnya. Tunggu ada conference berikutnya. Tunggu ada acara berikutnya saudaraku. Kita ini harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan itu hanya bisa melalui relationship saudara-saudara. Baptisan Roh Kudus bukan mengenai bahasa roh saja. Bukan saudara. Jadi Anda, gereja ini sangat fokus kepada bahasa roh. Bukan saudara-saudara. Anda salah. Kita mau apa? Kita mau melakukan. Kita mau bisa berjalan bersama-sama seperti Yesus berjalan. Nah Yesus bilang apa? Kamu jangan pergi kemana-mana sampai engkau dipenuhi kuasa. Berarti kuasa itu sangat penting untuk panggilan. Nah, tapi baptisan Roh Kudus ini bukan tentang speak in tongues. Gereja ini yang penting speak in tongues. Kalau udah speak in tongues, berbahasa roh, udah done. Selamat kamu. No, saudara-saudara. 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan berusaha memperoleh karunia-karunia roh. Desire, menginginkan. Apa karunia-karunia itu? Ini. Bukan bahasa roh saja saudara-saudara. Berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan pengetahuan. Ini word of knowledge, ini luar biasa. Saya ingat waktu itu ada yang kesaksian sama saya, seorang intercessor yang sangat setia, yang sudah banyak memberkati saya. One day dia ceritanya dia bilang ke adiknya, ada giok bagus gitu ya, kalau nggak salah ada seperti idol ya, karena itu gambar Dewi. Saya nggak sebutkan Dewi lah ya. Ini karena giok ini mahal dan waktu itu kelihatannya mau dijual, akhirnya si intercessor ini bilang, adekku, ini tuh jangan, ini harus dihancurkan, ini nggak bagus, nggak boleh kayak begini. Ini idol, ini berhala. Terus dia bilang, iya gitu, iya deh gitu. Udah gitu berapa lama kemudian ditelepon kembali, udah dipecahin belum? Udah gitu, adeknya bilang udah. Terus orang ini bilang begini saudara, intercessor ini, kok saya lihat itu ada di kantong kanan kamu atau kantong kiri kamu saat ini. Dia kaget langsung bertobat dan akhirnya dipecahkan karena apa? Itu word of knowledge. Bagaimana bisa tahu kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan saudara-saudara. Dan tentunya word of knowledge ini banyak sekali
example-nya, tapi for some reason tadi saya diingatkan cerita itu, dan itu cerita yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Itu tuh penting untuk bergerak di dalam gereja, di mana Tuhan menyingkapkan. Tapi penyingkapan ini hanya bisa kalau kita ini penuh Roh Kudus. Bagaimana dengan the gift of faith? Gift of faith ini lain daripada iman biasa. Ini mendapat impartasi iman dari Tuhan, di mana even kamu doakan orang buta pun kamu yakin 100% setelah saya lay hand ini orang melek dan benar melek. Itu tuh the gift of faith. The gift of healing, the gift of miracles, mujizat. Ini semua ada hubungannya dengan apa? Roh Kudus, saudara-saudara. How about prophecy? Siapa yang di sini tahu Pastor Eric Butler akan datang lagi? Terus Bishop juga setiap kali datang. Siapa yang pernah dinubuatkan dan sangat detail dan terjadi, saudara-saudara? Saya menyaksikan bahwa Pastor Eric, Bishop itu wow, my goodness, Cindy Jacob sangat detail. Bahkan Pastor Paul, bahkan Pastor Tom pernah bernubuat buat saya. Waktu itu saya ingat sekali, saya masih kerja di suatu kantor pengacara. Waktu itu saya mau beli mobil tapi kreditnya belum ada karena saya baru di Amerika. Nggak ada yang mau lah, pokoknya semua kreditor itu udah bilang nggak bisa. Karena apa? Tidak ada history ya. Nggak ketahuan ini orang bakal bayar apa enggak, baru setahun dan sebagainya. Terus akhirnya bosnya saya itu bilang gini, udahlah kamu kan orang baik, leader di gereja, masa tidak ada orang yang mau kosain kamu? Siapa yang tahu kosain di sini? Alkitab bilang jangan kosain ya. Jadi semua pastor Tom udah bilang gak boleh Dion kosainin kamu, jangan minta sama orang-orang gereja dan sebagainya. Itu gak sesuai Alkitab. Oh iya. Terus bosnya saya itu bilang, kalau gak ada orang gereja yang mau, saya percaya kamu, saya tanda tanganin. Wah udah senang saya, puji Tuhan. Kata Pastor Tom, waktu itu kebetulan Pastor Tom datang. Dia terus kita pulang bersama-sama sama bos saya, sama Pastor Tom, sama beberapa orang. Udah gitu Pastor Tom bilang gini, kalau dia kan bukan orang gereja kita, kalau dia mau kosain kan kamu yang gak minta, dia yang nawarkan, gak apa-apa. Oh puji Tuhan, saya senang sekali, saya bakal bisa beli mobil ini. Pas lagi sampai parkiran saudara, ini saya gak pernah bisa lupa. Kita masuk ke, Pastor Tom udah masuk ke mobilnya, dia udah keluar, saya masih di luar ngobrol sama bos saya, dia lewat. Dia turunin kaca, dia bilang begini saudara. Dion, Tuhan bilang, kamu tidak perlu bahkan kosain dari bos kamu ini. Karena apa? Hari ini kamu akan di-approve. Ada satu bank yang masih pending saudara. Ini saya bilang, oh puji Tuhan ya. Wah saya percaya itu. Saya nungguin sampai malam kok nggak ada telepon-telepon. Sampai besoknya, itu Jumat saudara. Senin akhirnya saya ditelepon sama bank itu. Katanya, selamat ya kamu sudah di-approve. Tapi ceritanya bukan begitu. Sebenarnya jadi ini ada kenalan tapi saya nggak terlalu kenal orang ini. Dia itu salah satu branch manager bank. Dia bilang gini, saya akan bantu kamu. Tapi ternyata gini, sebenarnya sudah di-approve dari hari Jumat. Tapi sebenarnya kamu itu nggak qualify. Jadi saya harus call the vice president. Harus di-approve dari vice presidennya. Jumat malam itu sebenarnya sudah di-approve. Tapi saya nggak mau telepon kamu karena udah lewat. Saudaraku, ini gift of prophecy. Karena masa depan. Ini yang kayak begini, siapa yang udah pernah mengalami kayak gini? Angkat tangan, ya kan banyak ya. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi nggak terlalu banyak yang angkat tangan. Karena apa? Di dalam gereja Tuhan banyak yang belum beroperasi di dalam karunia roh, saudara-saudara. Di mana Yesus maunya setiap kita bisa berjalan seperti Yesus berjalan, saudara-saudaraku. So makanya kita ini sebulan ngomongin tentang Roh Kudus karena apa? Ini penting untuk gereja Tuhan bangkit. Amin. Dikatakan apa? Kita harus punya desire. Kita harus punya desire untuk ingin punya karunia Roh Kudus ini. Nah, Pastor Paul minggu lalu sudah menjelaskan secara detail. Jangan sampai Anda miss. Perbedaan antara karunia berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah dan berdoa dengan bahasa roh. Amin. Siapa yang sudah ngerti sekarang angkat tangan? Puji Tuhan. Nah, yang masih kurang jelas coba nonton lagi ya. Nah, saya akan ulas sedikit saja nanti habis ini. Bahasa Roh Kudus
Nah, apa hubungannya berdoa dengan bahasa roh ini? Apa hubungannya dengan karunia di atas ini? Ini kan ada perbedaannya. Kemarin minggu lalu udah dijelaskan bahwa berdoa dengan bahasa roh itu lain sama karunia-karunia ini. Lain sama karunia berbahasa roh, lain. Nanti kita akan jelaskan. Apa hubungannya dengan berdoa dengan bahasa roh? Saya mau jelaskan ini. Banyak yang sudah tahu, tapi mungkin belum, nggak semua tahu. Berdoa dengan bahasa roh, praying in tongues, praying in the heavenly language adalah bukti awal bahwa Anda sudah dibaptis Roh Kudus. Itu yang kita sampaikan. Minggu lalu Pastor Paul juga sampaikan, saudara-saudara. Oh, apa iya pastor? Apa buktinya? Tanya saya, apa buktinya? Ya udah, yang nanya saya kasih tahu bisik-bisik, yang lain enggak ya? Siapa yang mau tahu? Nah, ini apa buktinya? Ini ada banyak di Alkitab. Setiap kali ada baptisan Roh Kudus, cerita tentang baptisan Roh Kudus, selalu ada tanda-tandanya. Kalau enggak, orang nggak bisa tahu. Tanda-tandanya apa? Tuhan memilih tanda ini, by the way. Nah, ini dikatakan sementara, nah ini ceritanya adalah, sebentar ya. Nah, ini Rasul Petrus sedang mengunjungi rumah Kornelius, saudara-saudara. Orang Yahudi tidak boleh berkunjung ke orang bukan Yahudi karena najis, saudara-saudara. Jadi itu sebenarnya nggak boleh, tapi Tuhan udah memberikan pewahyuan. Jadi Petrus nurut, Petrus datang ke rumah Kornelius. Kornelius sudah mengundang saudara-saudaranya dan teman-teman baiknya. Lalu Petrus menyaksikan tentang kabar baik. Dia menyampaikan bahwa Yesus itu disalibkan untuk dosa kita, lalu dia bangkit kembali dan sebagainya. Waktu lagi, sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan kabar baik itu, saudara-saudara. Semua orang percaya, Petrus sama teman-temannya itu tercengang, saudara-saudara. Karena apa? Melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada bukan saja orang Yahudi, tapi kepada bangsa lain, saudara-saudara. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah. 1 Korintus 14 itu biasanya yang bikin orang-orang bingung. Oh pastor, gak boleh karena harus diterjemahkan. Ini tidak ada diterjemahkan, saudara-saudara. Karena apa? Ini bukan pesan untuk Anda. Kalau saya sekarang berbahasa roh, kalian semua diam. Saya berbahasa roh 20 menit. Syarabasokara masyak. Anda diam semua kayak seolah-olah saya khotbah dalam bahasa roh. Itu yang 1 Korintus 14 katakan. Karena apa? Nggak make sense. Kalau kita berdoa bersama-sama, Anda pernah berdoa Korean style? Apa itu Korean style berdoa? Artinya kita semua berdoa pada waktu yang bersama-sama. Doamu sendiri-sendiri. Kalau kita nggak tahu apa yang kamu doakan, tapi setiap kita berdoa pada waktu yang bersama. Nah ini sama saja kalau kita di gereja berdoa berbahasa roh bersama-sama. Makanya itu tidaklah sesuatu yang harus dihindari. Tapi kalau saya berbahasa roh sendiri di sini 20 menit ngajar Anda nggak akan ngerti. Makanya perlu diterjemahkan. Nah ini tidak diterjemahkan karena apa? Karena ini adalah doa. Amin. Nah ini contoh satu. Contoh yang kedua sama. Paulus ini saat ini. Dia menyaksikan kepada orang-orang, kalau nggak salah di orang Samaria ini ya. Lalu disampaikan tentang Yesus. Lalu mereka dibaptis. Ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka apa? Turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Saya mau pastikan lagi yang tadi satu kalimat yang kita katakan berdoa dengan bahasa roh adalah bukti awal Anda sudah penuh Roh Kudus. Kalau enggak Anda enggak tahu. Ada lagi Kisah Para Rasul 8, Anda bisa baca sendiri. Tidak dijelaskan di situ bahwa mereka berbahasa roh. Tapi Simon, nah ini mungkin yang nggak ngerti, oke. Simon itu penyihir, dia sampai mau bayar. Oh, saya lihat itu Roh Kudus turun. Saya mau juga punya kuasa seperti itu. Nah itu karena apa? Ada sesuatu yang kelihatan dengan mata. Saya percaya mereka semua berbahasa roh. Tentunya contoh yang terakhir adalah Kisah Para Rasul 2. Tapi lain ceritanya ya, baptisan Roh Kudusnya jenisnya lain.
Di mana tiba-tiba orang mengerti semua, saudara-saudara. Tapi jadi tanda awal bahasa dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa baru, saudara-saudara. Bukankah itu yang dijanjikan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai, salah satunya adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yesus nggak bilang sebagian kecil akan berbahasa baru. Enggak, dia katakan semua orang percaya tanda-tandanya ini. Ini, oh kalau gitu pastor, kalajengking sama ular sekalian dipegang di sini. Itu ngomong tentang kuasa gelap, saudara-saudara. Seperti yang tadi ayatnya sudah dibicarakan. Bukan kita harus megang-megang ular di sini. Artinya, kan iblis kan ular tua dianggap, itu merupakan suatu perumpamaan, Alkitab menuliskan seperti itu. Jadi ini mau ngomong tentang kuasa yang bisa seharusnya membahayakan kita, menjadi nggak bahaya lagi karena kuasa Roh Kudus, saudara. Bahasa roh sebagai bahasa doa dan karunia Roh Kudus, Pastor Paul kemarin sudah jelaskan, tapi saya akan rangkum. Bahasa roh sebagai bahasa doa, yaitu apa? Doa pribadi kepada Tuhan. Karena ini doa pribadi kepada Tuhan tidak perlu diterjemahkan. Bedanya karunia berbahasa roh, unknown language ada dua ya. Known language ini yang Kisah Para Rasul 2. Ini unknown language. Tuhan tadi satu doa pribadi kepada Tuhan. Syakarabasandharabasa. Oh, saya memuliakan Tuhan. Nggak perlu diterjemahkan. Tapi kalau Tuhan berbicara melalui saya kepada Anda, pesannya harus diterjemahkan. 3 minggu yang lalu, ini saya senang sekali menyaksikan ini, saudara-saudara. Di English Service 3 minggu yang lalu, one of our intercessor, siapa yang tahu? Peter Ten. Kok Peter ya? Peter Ten datangin Pastor Paul. Dia katakan, pastor, saya ini Tuhan berikan saya pesan dengan karunia berbahasa roh. Tapi saya nggak dapat terjemahannya, pastor. Terus Pastor Paul berdoa. Oh Tuhan, ini gimana Tuhan? Terus Roh Kudus sampaikan kepada Pastor Paul, saya akan berikan kamu terjemahannya, interpretation ya. Lalu Peter Ten dikasih mic, langsung dia berbahasa, saya dengar ya, seperti bahasa orang Afrika, saudara-saudara. Luar biasa sekali. By the way, ini bukan pertama kali saya menyaksikan ini. Waktu saya di SMA, saya punya guru orang putih, guru art, dia dari Oklahoma. Dia itu punya karunia berbahasa roh dan karunia menerjemahkan. Jadi saya sudah pernah mendengar seperti ini. Tapi satu orang menerjemahkan sendiri. Dia kalimatnya, wow, fasih kayak berbahasa asing, saudara-saudara. Kalimatnya nggak tumpuk-tumpukan, rapi dan dia langsung terjemahkan. Dia balik lagi dan sebagainya. Wow, tapi saya minta sama Tuhan kemarin-kemarin ini. Oh Tuhan, saya mau lihat Tuhan. Gimana kalau diterjemahkan? 3 minggu yang lalu setelah itu dikasih Peter Ten selesai, lalu dikasih ke Pastor Paul. Langsung Pastor Paul terjemahkan, saudara-saudara. Wow, itu luar biasa sekali. Coba di sini yang sudah pernah lihat. Ya, amin. Yang belum pernah lihat, Anda akan melihat. Karena apa? Tuhan akan stir the gift in the church. Amen. Nah, itu makanya perlu diterjemahkan karena apa? Pesannya buat Anda. Ini bukan tentang saya mau doa, bukan. Tuhan mau menyampaikan firman buat Anda. Makanya perlu diterjemahkan. Nah, kalau yang known language ini sebenarnya nggak jelas ya. Itu tiba-tiba orang berbicara dengan bahasa lain atau orang berbicara bahasa biasa. Tapi Tuhan urapi sehingga pendengarnya semuanya mengerti di bahasanya masing-masing. Kita nggak tahu yang A atau yang B. Tapi satu hal, tidak perlu diterjemahkan karena apa? Udah ngerti. Nah, siapa yang bisa bahasa roh dengan bahasa doa ini? Semua orang yang dibaptis roh. Tadi kan udah dibicarakan Markus 16, saudara-saudara. Nah, kalau yang ini tidak semua orang. Kehendak Roh Kudus, kita semua bisa meminta. Tapi Tuhan akan activate sesuai rencananya, saudara-saudara. Sama seperti ini. Apa bedanya lagi? Adalah siapa yang memulai. Saat saya berbahasa roh, Sorabasakaya Ramasanda, itu saya yang memulai sendiri. Saya membuat keputusan, saya mau berdoa dengan bahasa baru. Oh Tuhan, aku memuliakan Engkau itu sungguh baik Tuhan. Ini saya berdoa dengan bahasa yang saya tahu, yang saya ketahui kan. Itu siapa yang memulai? Saya sendiri.
roh saya mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, sama dengan bahasa roh. Amin. Berdoa dengan bahasa roh, bukan karunia ya. Jadi yang memulai adalah kita. Jadi Anda jangan pikir kalau bahasa roh tuh tiba-tiba Anda diem, keluar sendiri kayak begitu. Tahu-tahu lagi kerja begitu kan, bingung kita kan. Nggak seperti itu saudara-saudara. Nah kalau yang ini, Roh Kudus yang memberikan pesan. Amin. Nah siapa yang mendapat benefitnya, manfaatnya? Kalau kita berdoa dengan bahasa roh, dikatakan 1 Korintus 14 kita yang berdoa yang mendapat manfaatnya. Kita menguatkan diri kita sendiri, membangun diri kita. By the way, Anda silakan ambil fotonya atau catat ini ayat-ayat ini, Anda harus pelajari. Jangan Anda percaya saja tanpa Anda telan. Jangan tanpa Anda cerna. Anda harus cerna, saudara-saudara. Waktunya, Anda bisa kapan saja berbahasa roh. Siapa di sini yang sudah dibaptis Roh Kudus? Angkat tanganmu tinggi. Siapa yang minggu ini belum berbahasa roh? Jangan angkat tangan. Tapi kalau Anda boleh jujur, banyak di antara Anda yang seminggu ini Anda tidak berbahasa roh. Karena apa? Dianggap tidak penting. Pertanyaannya lagi adalah apakah Anda berdoa dengan bahasa biasa? Kemungkinan besar Anda juga sedikit doanya, saudara-saudara. Tuhan kasih kita karunia bahasa baru ini tidak berguna kalau kita tidak mau bergaul dengan Tuhan. Tidak berguna kalau kita tidak mau berdoa. Tidak berguna kalau kita tidak mau bergaul dengan firman Tuhan. Nah, jadi Anda jelas ya, ini Roh Kudus. Siapa yang benefit kalau ada orang di sini kayak Kopiter 10 menyampaikan firman-Nya lalu diterjemahkan? Siapa yang benefit? Kita semua kan yang mendengar. Yang ini siapa yang benefit? Orang yang belum percaya ya. Wah, kok kamu bisa bahasa seperti itu? Oh, itu Tuhan yang rilis. Oh, saya percaya kalau gitu sama Tuhannya kamu ya. Ngerti ya perbedaannya? Siapa yang mulai? Roh Kudus. Siapa yang benefit? Gereja Tuhan, orang lain dan orang yang belum percaya. Siapa yang jelas? Amin. Cara menerima baptisan Roh Kudus sangat simpel, saudara-saudara. 1, 2, 3, minta. Yesus bilang, Lukas 11, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau Anda meminta, jangan takut. Ini jangan-jangan dari setan loh. Dia Bapa memberikan apa yang kamu minta. Orang Bapa yang jahat aja di dunia ini tidak akan memberikan kalau minta roti dikasih batu, enggak kan? Apalagi Bapa di surga. So pastikan Anda yakin, teguhkan imanmu bahwa Anda akan menerima karunia yang Bapa sudah janjikan adalah Roh Kudus. Percaya. Dikatakan jika kamu minta, doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya. Jangan pikir bahwa kamu tidak akan menerima. No. Siapa di sini yang sudah berdoa untuk dibaptis Roh Kudus tapi belum dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangan, jangan malu. Oke, puji Tuhan. Saya juga seperti itu, saudara-saudara, at one point. Karena apa? Kadang-kadang gak instan. Tapi seperti firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tunggu janjinya. Tapi kita, pastor juga ngomong setelah itu terima janjinya. Nanti kita akan lanjutkan selanjutnya. Ini yang nomor 3 ini yang penting, saudara-saudara, menurut saya. Doa, pujian, dan penyembahan. Lukas 24. Yesus katakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari yang maha tinggi. Lalu lalu Yesus terangkat. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa Ini menunggunya gimana? Menunggu. Pastor Paul kan kemarin ngomong ya. Aduh, nunggu itu paling malas ya kita semua. Siapa yang suka nunggu di sini? Profesional nunggu. Semua kita malas kan ya kalau nunggu. Aduh, kalau bisa yang cepat aja. Nah, ini nunggu ini nggak pasif, saudara. Ini mereka menunggu apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Menunggunya ini aktif. Banyak orang-orang yang, saya juga waktu saya masih sangat muda, mungkin umur belasan ya.
mungkin 18, 19, saya pengen wah kayak karunia dan sebagainya. Memang salah sih pengertiannya, supaya keren gitu. Karena apa? Kayaknya keren banget punya bahasa baru, terus bisa ada kuasanya, bisa menyembuhkan orang. Wah keren gitu. Pengennya mendapat yang seperti itu, tapi kok nggak dapat ini ya gitu. Karena apa? Saya nggak senantiasa mencari dan berdiam di dalam Tuhan. Saya datang ke gereja, expect Tuhan mengerjakan buat saya, terus saya pulang ya saya mau kegiatan saya sendiri. Apakah saya menyembah di rumah? Enggak. Apakah baca Alkitab? Enggak. Lah, terus gak heran Anda gak bisa mendapat. Kita harus keep the atmosphere of the presence of God. Ini mereka menunggu, kalau gak salah 10 hari. 10 hari saudara-saudara. 40 hari dan 10 hari Pentakost 50 ya. Nah ini mereka diam di bait Allah bersama orang-orang yang mencari menyembah Tuhan. Anda datang ke doa, Anda datang minta didoakan lagi. Jangan Anda kecil hati, Anda pasti menerima. Katakan kepada tetanggamu, pasti. Bener loh, ini saya bukan ngomong sembarangan karena apa? Firman Tuhan yang menyatakan Yesus tidak pernah bohong. Gak ada satupun Anda yang tidak akan dipenuhi Roh Kudus. Tapi Anda harus berdiam. Ini salah satu tipsnya. Nggak semua orang ada yang kayak begitu. Cornelius tiba-tiba pertama kali mendengar berita tentang Yesus, tahu-tahu dibaptis Roh Kudus. Ya itu terserahnya Roh Kudus. Tapi saya berbulan-bulan saya nggak ada pengen Roh Kudus, saudara-saudara. Don't give up. Percaya Tuhan sudah menyediakan. Dan seek, desire. Amin. Nah ini kalau gitu makanya Anda yang mau dipenuhi Roh Kudus dan setiap jemaat Tuhan harus datang early ke gereja untuk menyembah, saudara-saudara. Penyembahan itu bukan sekedar tambahan supaya kita pas 2 jam khotbahnya gitu, bukan. Ibadahnya 2 jam biar pas, biar enak gitu ya. Enggak saudaraku, itu buat Tuhan. Nah saat Anda bergaul intim dengan Tuhan, kuasa bekerja saudara-saudara. Anda akan dipenuhi Roh Kudus. Dan Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus akan terus kepenuhan Roh Kudus. Amen. Menunggu itu aktif bukan pasif. Yang keempat, dikatakan cara menerima salah satunya nggak selalu. Pastor Paul minggu lalu menyaksikan dia lagi tidur. Dibaptis Roh Kudus, dia tiba-tiba wah berbahasa baru. Saya juga tahu pastor-pastor gereja lain yang sebenarnya denominasinya nggak terlalu percaya baptisan Roh Kudus. Pastornya ini saya dengar sendiri di radio, dia bilang saya dipenuhi Roh Kudus waktu saya lagi sendiri. Berarti Tuhan itu nggak milih-milih saudara, asal mau aja. Peter Wagner lebih lucu lagi, dia saintis gitu, kayak teologian gitu. Jadi dia juga nggak percaya Peter Wagner udah meninggal ya. Si Peter Wagner itu, oke, saya mau do eksperimen dia bilang. Firman Tuhan bilang begini, coba saya buktikan masih nggak ya? Masih terjadi nggak? Saya sendiri, dia minta Roh Kudus, lalu dia mulai. Bener dia dibaptis Roh Kudus sendiri, saudara-saudara. Jadi nggak ada batas waktunya, saudara-saudara. Tapi penumpangan tangan adalah salah satu. Tadi contoh-contoh yang kita ambil ada beberapa yang ditumpang tangan, ada beberapa yang tidak. Tapi Kisah Para Rasul 8 dan Kisah Para Rasul 19 ini menyatakan bahwa dengan penumpangan tangan orang dipenuhi Roh Kudus. Nah caranya adalah yang terakhir adalah dengan aktifkan dengan iman. Kadang-kadang Anda menunggu yang sedang menunggu baptisan Roh Kudus ya, tadi yang angkat tangan ya. Kadang-kadang Anda menunggu, saya maunya tiba-tiba Roh Kudus ambil alih tubuh saya. Emangnya alien gitu tiba-tiba Anda nggak bisa ngapa-ngapain, tahu-tahu Anda nggak inget apa-apa. Itu namanya bukan dibaptis Roh Kudus, saudara-saudara. Itu pingsan. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Tuhan Roh Kudus itu ada sesuatu yang masuk di dalam roh ini, ada sesuatu yang diaktifkan. Anda harus kooperasi. Anda harus mulai. Banyak kali yang Anda harus mengatakan, mulai berkata-kata. Dan Roh Kudus akan ambil alih perkataan itu menjadi perkataan doa. Jadi itu dari dalam roh Anda di mana Anda ingin berdoa dan memuliakan Tuhan. Amin. 2 minggu yang lalu sebelum saya khotbah tentang Roh Kudus di Colton, saat saya dan istri saya sedang menyembah, saya diingatkan tentang ini, saudara-saudara. Saya tuh suka pisau-pisau kecil. Nah kayak gini.
Ini kenapa? Karena tool ya, bisa ada ini, bisa buat A, B, C. Nah Roh Kudus waktu lagi menyembah itu dia bilang gini, Dion, dia nggak ngomong kata-kata ya, tapi yang saya dapat adalah saya itu nganggap Roh Kudus sebagai sesuatu yang saya bisa gunakan, saudara-saudara. Oh saya mau doakan orang, oh Tuhan, saya doakan Tuhan, firman-Mu berkata ini akan terjadi, lakukan Tuhan. Intinya kayak begitu, saya tentunya nggak kayak gitu ya, tapi waktu saya mendapat word ini, impression ini ya, itu yang saya dapat adalah Tuhan bilang, kamu tuh seringkali mau menggunakan. Bukan sesuatu yang jahat. Kamu menggunakan secara firman tapi lain. Kalau kita ini relasi saudara dengan Roh Kudus. Saat saya mendoakan orang sakit, Roh Kudus itu bukan, Roh Kudus adalah penolong. Katakan kepada tetanggamu bukan pembantu. Bedanya jelas sekali saudara-saudara. Di Indonesia kita punya banyak pembantu. Roh Kudus bukan untuk mengerjakan pekerjaan Anda, bukan. Dia itu penolong saudara. Penolong, dikatakan apa penolong? Nih, kalau kita married saudara, Anda akan dapat penolong. Siapa di sini yang sudah menikah dan Anda mau makan apa hari ini, tiba-tiba Anda tanya, sayang mau makan apa? Saya mau makan ramen, saya mau makan nasi padang. Oke, nasi padang. Anda mungkin belum dapat bahwa saat kita ini ada penolong, saudara-saudara, kita ini punya partner. Kita ini kehendaknya udah beda, saudara. Anda nggak bisa semaunya. Kalau pembantu saya mau ini ikut saya. Nggak ada pertanyaan lagi. Mau makan apa? Oh, kamu kan pembantu ya, kamu ikut aja. Roh Kudus bukan seperti itu, saudara-saudara. Kalau punya anak saja merubah hidup kamu. Punya partner, punya Roh Kudus itu Yesus mengatakan apa? Yesus katakan, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudaraku, judul firman Tuhan hari ini kan the gift yang dijanjikan Bapa ya. The gift-nya itu bukan tentang karunia-karunia Roh Kudus saudara-saudara. The gift ini adalah a person. Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi dari Trinitas saudara. Dia sejak awalnya bersama Yesus dan bersama Bapa. Dia adalah Tuhan sendiri saudara-saudara. Nah kita ini jadi saat kita ini bergaul dengan Roh Kudus. Karunia-karunia itu, karunia Roh Kudus akan gampang mengalir saudara-saudara. Siapa di sini yang mau Anda dipenuhi lagi dengan Roh Kudus? Boleh saya minta tim musik naik? Korabasokaya ramasandara basakarabasa. Yuk kita mulai berbahasa baru. Orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, aktifkan dengan iman. Shokarabasekararalabaralana sokayaramasona. Oh karamasorabasokaralamaramasarabasa. Ayo kita bangkit berdiri saudara-saudara. Ayo kita bangkit berdiri. Shoraralabaralabaralamasokaramasonda kayaramasa. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, yang sudah meminta, yang pengen didoakan lagi, silakan maju saat ini saudara. Jangan menunggu-nunggu. Oh karabasyarabasa. Kalau Anda percaya, Anda mau menerima, Anda mau didoakan, mau ditumpang tangan sesuai janji firman Tuhan, ayo, nggak usah malu, silakan maju. Saya lihat tadi ada beberapa tangan yang terangkat. Oh karabasya. Silakan ke sebelah sini saudara-saudara. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus saat ini, berdoa. Anda kan bisa berdoa dengan bahasa yang Anda ketahui kan. Minta sesuatu yang baru. Kalau Anda sudah suam, Anda sudah lama nggak mengalami sesuatu yang jamahannya Tuhan, Anda mungkin minta jamahan Tuhan, Anda berdoa. Ayo, tadi mana yang tadi mau dipenuhi Roh Kudus? Ayo maju. Oke, kalau gitu saya akan minta yang kedua. Siapa di sini
Ayo silakan musik mulai. Siapa ya? Grup yang kedua adalah siapa di sini yang sadar bahwa Anda sudah dibaptis Roh Kudus, tapi Anda perlu kepenuhan yang baru. Anda perlu mengalami kuasa Tuhan yang baru. Ayo silakan maju saudara-saudara. Shorala barala 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 basuka. Korabasokara barabasokara basa, puji Tuhan. Ayo jangan malu. Orabasakara barala barala bara. Saudaraku, jangan biarkan iblis mencuri lebih banyak dari yang sudah ia curi. Saat ini adalah waktunya di mana Anda akan mendapatkan kembali. Orarala barala barala masokara bar. Kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus saat ini, ayo aktifkan saudara. Minta Roh Kudus. Oh karala barala 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 basokara barala barala barala. Penuhi kami Tuhan. Oh rabasora barala 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 basokaya rama sokara barala 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 barala. Sokara barala 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 basokara barala 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 basokaya rala barala basokaya rala barala. Ramaso. Dorala barala barala barala. Oh puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Sorala barala 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 barala. Korabasura la barala 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 barala. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Korabasa. Saudaraku, ingat salah satu ayat yang kita baca Lukas 24 itu, mereka berdiam di bait Allah. Artinya apa? Engage, saudara-saudara. Artinya tuh engage dengan roh Tuhan. Saat ini, ayo kita berdoa saudara. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa, penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami minta Roh Kudus jamah kami kembali Tuhan. Oh Tuhan, kobarkan api-Mu kembali Tuhan kepada setiap umat-Mu. Aku berdoa Bapa, ayo angkat tanganmu saat ini. Yang menerima karunia yang baru Tuhan, mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Saat ini Tuhan aku berdoa, rilis kuasa Roh Kudus. Biar karunia-karunia diaktifkan dalam setiap umat-Mu Tuhan. Biar karunia-karunia Roh Kudus bekerja mulai saat ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Oh rabasora la barala 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 barala. Bapa terima kasih karena kami adalah anak-Mu. Katakan amin. Kami didengar, katakan amin. Doa kami didengar Tuhan. Oh Tuhan, biar setiap doa yang tadi dipanjatkan Tuhan, biar karunia-karunia Roh Kudus mulai diaktifasi Tuhan. Kami minta Tuhan berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan dirilis di gereja ini. Karunia iman dirilis di gereja ini Tuhan. Karunia kesembuhan dirilis di gereja ini Tuhan. Cancer akan disolve dalam nama Yesus. Penyakit jantung akan disembuhkan. Oh mujizat Tuhan terjadi. Oh Tuhan, karunia mengadakan mujizat dirilis saat ini Tuhan. Karunia bernubuat dirilis Tuhan saat ini. Terima. Oh rabasa. Karunia membedakan roh Tuhan. Rilis itu God. Berkata-kata dengan bahasa rida. Dan menafsirkan bahasa roh. Terima kasih Tuhan. Firman berkata, berusahalah memperoleh karunia-karunia roh. Kata aslinya adalah zelo. Di mana kata asli ini kita mendapatkan kata arti jealous. Artinya kita itu
Mau sekali. Oh Tuhan, aku berdoa. Umat Tuhan, look at me right now. Lihat saya saudara-saudara. Saudara, aku berdoa buat setiap engkau di tempat ini. Bahwa engkau akan jealous, engkau akan ingin, engkau akan berkobar untuk menerima. Engkau akan berkata, oh Tuhan, aku gak mau hidupku begini saja Tuhan. Aku mau hidupku dirubahkan. Aku mau menjadi seperti Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh rabasora la bara la bara la bara la bara la bara la basora bara la bara la bara la bas. Oh rara la bara la masora la bara la bara la bara la bara la basokara la bara la bara la masokara la bara la bara. Oh rilis Tuhan, rilis Tuhan, rilis Tuhan. Aktifkan Tuhan. Oh Tuhan, Roh Kudus Engkau jamah setiap umat-Mu. Kara bara la basokaya la bara la. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, we want to follow you. We want to partner with you. Di masa tuaian ini Tuhan, aku mau menuai bersama Engkau. Berkati umat-Mu saat mereka pulang Tuhan. Biar mereka membawa banyak tuaian buat kerajaan Tuhan. Biar dunia ini, Amerika ini mendapat harapan yang baru karena umat Tuhan di tempat ini melakukan bagiannya bersama Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Amin, amin, amin.